Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmi Zainuddin Amron. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana progres saya di program ITSS. Nah, ini web portofolio saya. Silakan kalian kalau mau berkunjung. Kalian bisa mencarinya dengan mengetik nama saya di Google juga bisa. Nanti bagiannya adalah ini. Nah, di sini ini tampil sama. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk eksperimen. Saya ingin menjelaskan untuk eksperimen saya atau penelitian di ITS. Saya waktu bergabung menjadi research assistant di ITSS. Nah, sebelumnya ITSS itu apa? Di sini saya akan menjelaskan ITSS Udinus. Nah, ini ITSS Udinus. ITS Intelligence Dispute Surveillance and Security. Jadi di sini itu penelitian di bidang di bidang kayak pertanian atau bioteknologi atau keamanan atau di bidang kesehatan seperti yang saya lakukan. Di sini ada profilnya, bisa kalian lihat. Nah, kemudian kita balik lagi. Nah, di sini tuh saya waktu mengikuti program ITSS melakukan riset bersama dosen pembimbing, mulai dari menentukan topik sampai berhasil menerbitkan jurnal Sinta 2 ya. Walaupun mungkin masih ada kekurangannya. Di sini kalian bisa lihat di publikasi. Di publikasi bagian ini doinya kelihatannya belum didaftarkan ya untuk sekarang, tapi kalau dari PDF nya bisa tampil. Nah, ini tampil PDF nya di Jukip. Nah, iya doinya ada tapi cuman belum bisa daftarkan. Nah, ini untuk judulnya Topik Hybrid, dimana saya menggunakan model Yolo V8S untuk mendeteksi viral pneumonia, dikombinasikan dengan hyperparameter tuning yaitu GWO, Gray Wolf Optimizer. Kenapa saya memilih menggunakan Yolo V8S ya? Karena menurut saya ya bercocoknya pakai Yolo V8 mungkin yang untuk deteksi di kesehatan ya, dikarenakan juga perangkat saya mendukungnya ya. Ini saya pernah nyoba untuk Yolo V8M itu hampir terlalu berat untuk perangkat saya, jadi sesuaikan dengan kebutuhan. Dan kenapa memilih GWO? Karena ini salah satu parameter yang menurut saya bagus, dimana GWO itu strategi serigala abu-abu ya, dari berkelompok mengikuti pemimpinnya alpha, beta, delta. Kemudian untuk berikutnya adalah itu kayak format pemimpin lah, jadi mengikuti ketiga pemimpin, terus nanti kayak ada gama tuh kayak anak buahnya yang mencari ketiga pemimpin itu formasi terbaiknya lah. Jadi kalau di sini tuh parameter terbaik berdasarkan tiga parameter terbaik, 3 meter yang terbaik, terus cari parameter lain yang berdasarkan itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan, kalau mungkin kalian mencari ya, ini buat memperjelas saja kalau misalnya ada yang bingung. Di sini kan korespondennya Mistinan atau dosen pembimbing saya. Nah, di sini kalau kalian citasi kenapa ininya urutannya berbeda dengan yang ada di sini, itu karena salah urutannya, untuk memperjelas saja, takutnya ada yang salah paham atau gimana. Ini metadatanya saja kok, waktu mensubmit belum diganti, saya salah urutan kelihatannya karena ini koordinatornya juga dosen saya. Dan untuk penelitian ini mau saya gunakan juga untuk tugas akhir, dimana syaratnya adalah saya harus sebagai penulis nomor 1. Di sini kalau kalian lihat ada 5 bab lah ya. Kalau kalian mau mencobanya juga boleh. Di sini ada yang sudah saya buatkan untuk demonya
saya menggunakan Streamlit ya. Ini untuk modelnya saya menggunakan YOLO V8S ditambah GWO nih ya, jadi implementasi. Ini kalau kalian mau coba, nanti kita akan coba di akhir. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan waktu saya di DSS ngapain aja. Jadi waktu di DSS itu pertama saya dan dosen pembimbing serta untuk mahasiswa lain ya yang tergabung itu diskusi mau topiknya apa. Nah dari topik itu saya mengusulkan untuk deteksi viral pneumonia, disarankan oleh dosen pembimbing saya untuk menggunakan YOLO. Nah kemudian saya memilih YOLO V8 untuk alasannya ya ini viral pneumonia detection. Cari ya jurnalnya, kalau nggak salah ada jurnal YOLO V8. Ini berita itu apakah ini? Oh ya ini bentar loading. Oh lah, ini langsung download tuh. Oh PTFL. Nah ini kalau kalian bisa lihat ya, ruang publikasi ilmiah. Ini kita lihat. Nah di sini kan menggunakan YOLO V8 biasa sepertinya, nggak kurang tahu S-nya atau N atau nano atau small atau medium atau large atau extra large sini, atau mungkin YOLO V8 biasa ya kalau ini PT. Di sini kan hasilnya sekitar ini 92%, 56% pneumonia rendah. Di sini juga database-nya datasetnya sekitar 1500 pneumonia dan 500 di long data. 500 normal, yang 1500 nya pneumonia. Ini imbalance sih kalau menurut saya, tapi cuma bisa agak lupa kalau baca lagi. Dan di sini untuk processingnya ya, di jurnal ini menggunakan RoboFlow. Kalau saya pribadi menggunakan label IMG yang di mana itu menggunakan environmentnya Python versi 3.9 yang stabilnya. Kita balik lagi dengan ngomongin jurnal lain, jurnal sendiri aja belum tentu. Nah kita setelah mengusulkan itu dan di sana dosen saya menggunakan GWO, kemudian mulai meneliti, di mana saya mencari datasetnya dulu. Di sini ada dua dataset yang saya gunakan. Satu dataset untuk training dan validation, kemudian ada satu lagi testing. Jadi saya menurut dua dataset. Untuk datasetnya apa? Kita lihat ke daftar pusaka biar kalian langsung. Mohon maaf kalau cepat-cepat ya rekamannya. Ini karena perangkat saya kadang tuh suka mati sendiri. Jadi takutnya nanti ke jeda atau ada yang kurang cocok di rekaman. Nah ini untuk nomor 8 dan 9 adalah datasetnya. Ini kalian bisa download di Kaggle ya, ini public kok datasetnya. Nah ini yang untuk nomor 8 Pemani Chest X-ray pneumonia dataset yang dimana ini tahun 2018 saya akses terakhir ini ya, itu untuk training dan validation. Kemudian untuk a collage 3 kind of pneumonia dataset yang dimana ini terbaru tahun 2002 saya gunakan untuk testing. Jadi benar-benar pure. Waktu testing tuh nggak ada dataset yang di testing itu digunakan untuk training atau validation. Jadi benar-benar di luar ini ya. Kalau menurut saya karena dari dua yang berbeda. Di sini waktu memilih ini ya dataset training validation itu aslinya ada dua pneumonia, satu viral, satunya lagi bakterial. Karena saya fokusnya ke viral, bakterial tidak saya gunakan. Jadi waktu pre-processing saya pisahkan juga untuk persiapan. Jadi cuma normal dan viral pneumonia. Begitupun juga testing. Testing itu ada dataset lain juga sih selain itu normal dan viral pneumonia. Nah waktu di testing juga saya buat supaya hanya menggunakan normal dan viral pneumonia untuk dideteksinya. Jadi
cuma menggunakan 2 label atau 2 kelas. Kemudian kita lanjut ya, bisa ada gambarannya ya. Nah, ini kita mencari datasetnya, kemudian data labeling organization yang tadi di organization, terus di labelingnya ini dia label image, ini menggambarkan 9. Ini untuk waktu saya labeling itu ada beberapa dataset atau gambar itu yang tidak saya labeling, dikarenakan saya kurang yakin karena gambarnya kadang tertutup sesuatu atau paru-parunya kurang nampak, takutnya mengganggu model waktu training, jadi tidak saya labeling. Jadi mungkin nanti kalau ada kayak jumlah label itu beda dari jumlah datasetnya, karena ini kan kalau normalnya satu gambar itu ada 2 label, paru-paru kanan dan kiri, tapi karena mungkin saya cuma kiri aja atau kanan aja atau dua-duanya tidak salah label, mungkin akan ada perbedaan gitu lah. Nah, kemudian setelah saya menganotasi ya, kemudian saya lakukan training pertama tuh waktu itu pakai CPU karena saya nyoba dan itu hampir berapa hari ya itu lama. Jadi saran saya kalau training seperti image gini atau video atau semacamnya, kalau bisa menggunakan CPU perangkat kalian. Ini untuk informasi perangkat saya ya. Yang waktu pertama tuh CPU lama sekali. Bentar, gimana ya, kalau salah tadi di bagian 2 eksperimental mana ya. Nah, ini eksperimental setup. Nah, ini perangkat yang saya gunakan bukan buat merekam sekarang, agak beda jadinya, GeForce 450. Ini untuk menjelaskan kenapa kok hasilnya bisa seperti ini. Mungkin kalau kalian uji coba lagi atau misalnya kalian kontak saya minta datasetnya biar bisa langsung dicoba, mungkin nanti akan berbeda kalau perangkatnya gini. Mungkin atau mungkin kalian nyoba sama tapi tiba-tiba hasilnya agak mirip dikit atau apa ya, kira-kira inilah ya, sama library-nya saya jelaskan versinya kira-kira. Nah, ini jumlahnya sekitar segini, 1.9 hours per 100 epoch. Jadi saya 100 epoch untuk Zolo V8S yang small dan Zolo V8S hybrid GWO ya, yang dengan GWO. Ini saya kenapa menggunakan 100 epoch, karena menurut saya tuh karena datasetnya tadi tuh kira-kira hampir 3000-an, dan itu menurut saya cocoknya tuh di 100 epoch lah. Bisa langsung coba kira-kira segini, yang menurut saya itu ya nggak dataset besar tapi menengah lah atau menengah kecil, karena masih belum di atas 10.000, jadi menurut saya masih menengah. Itu kalau menurut saya pribadi ya. Kalau kalian mungkin mau nyoba lain juga boleh. Ini kira-kira perangkatnya ya, Zolo V8 versinya ini Ultralytics ya. Ini kudanya 21 menyesuaikan. Ini untuk kuda kalian mungkin konfigurasi sendiri ya. Ini saya kuda 12.6. Ini RTX nya ini mungkin kalian ada perangkat lebih baik buat mesti coba lagi. Kemudian kita balik lagi lanjut ke training. Waktu pakai CPU ini yang Zolo V8S yang biasa ya, itu kira-kira berapa hari, 1-2 gitu lah ya, lumayan lama lah, walaupun hampir lama kayak waktu anotasi ya. Karena di penelitian yang seperti ini tuh ada yang bikin capek anotasinya, labeling satu-satu sampai gitu. Ini training kira-kira jumlahnya, ini untuk kira-kira jumlah gambarnya ya. Kemudian ini testing kira-kira jumlah gambarnya, testing dan training. Kita evaluasi menggunakan ini presisi, recall, kemudian hasil. Jadi setelah saya menggunakan ini, saya waktu awal-awal itu ada waktu awal nyoba ya tuning menggunakan GO itu kadang ya, iya sih, kadang recall lebih tinggi atau lebih tinggi, kadang lebih rendah juga. Dia penyesuaian juga lah. Ini waktu penyesuaian ini kan GO. Nah, apa yang saya tambahkan itu bentar ya, di bagian mana. Nah, ini learning rate. Jadi tidak semua parameter saya optimizer ya, cukup yang berupa momentum, BTK, box, dan kelas. Ini yang menurut saya membantu tuh di bagian optimizer. Jadi optimizer tuh ada SGD, nah pas itu kodenya. Nah, ini SGD, ADAM W sama ADAM W itu lebih stabil dibanding ADAM, peningkatannya lah. Kalau kalian training tanpa di
ubah optimizernya. Nanti kan training dulu biasa itu pasti optimizernya ini SGT untuk yang standarnya gitulah. Nah ini waktu Dropbox ini menambah peningkatan gitu. Jadi saya waktu sebelumnya cuman ini kadang tidak ada peningkatan, kadang berbeda. Saya tambahkan untuk optimizer ini sangat membantu sih. Atau mungkin kalian yang menonton ada saran lebih bagus atau bagaimana ya. Ini kalau saya berarti ini ada tuh kodenya langkah-langkah gitulah. Algoritmanya seperti apa. Ini untuk stepnya ya, position gitu. Ini ada quick eval, long eval itu kalau biar GWO nya bisa explore bener-bener lah. Terus di quick eval, regional, local, fine tuning. Jadi kira-kira tuh kayak dapat parameter terbaik di sekitar 60 epoch, 65 atau berapa gitu. Itu udah dapat dari yang ini ya, dari training yang baseline 100 epoch itu kira-kira waktu kemudian sekitar 60-an lah, udah bagus. Nah ini formulanya dimana si alpha, beta, gamma, 3 pemimpin yang formula terbaik itu dicari buat strategi lah, 3 strategi terbaik. Terus si omega itu nanti nyari lah apa beta delta deh, yang gamma itu yang gamma atau omega ya agak lupa saya. Nanti kalian bisa cari sendiri ya, mohon maaf untuk algoritmanya atau formulanya ya. Kemudian nih kemudian kita bahas di pembahasan hasil setelah saya diskusi hasil ya, kira-kira di akurasi nih ya. Kalau ini akurasi waktu testing, saya dengan tulisan ya hasilnya sudah bagus, bisa di nulis ya. Ini kira-kira gambarannya ya. Ini dulu yang normal itu kadang malah di yang S yang standarnya baseline itu terdeteksi viral pneumonia. Ini kan harusnya viral pneumonia detection, cuman ini mungkin karena saya menggunakan GO masih di akurasi, belum meningkatkan di fokus benar-benar di recall atau MAP 50 nya. Jadi itu menghindari kesalahan di normal, biar yang normal itu tidak terdeteksi viral pneumonia, masih condongnya ke situ. Mungkin kalian kalau ada yang meneliti lanjutan citasi jurnal saya atau bahasa jurnal saya bisa ada saran untuk meningkatkan lebih baik atau punya ide buat topik lah ya. Kalau ini ya hasilnya ya menurut saya sama-sama bagus. Hasilnya sebenarnya tuh YOLO V8S sudah bagus, cuman bisa yang hasilnya saya mencoba untuk yang sudah baik bisa menjadi lebih baik lagi gitu lah. Di sini ada hasilnya. Mungkin kalian ya bisa kunjungi portal saya buat ini ya, atau langsung cari cari nama saya terus nanti baca jurnalnya juga boleh untuk lihat hasilnya lagi ya. Di sini ada inilah kira-kira 27 halaman kalau kalian mau baca. Kira-kira ya seperti itu waktu di testing. Ini ya distribusinya ya kalau kalian mau lihat. Ini kira-kira buat bar chart dan pie chart atau lingkaran. Ini yang diagram batang, ini diagram lingkaran buat penggambaran berapa persen ya penggunaan. Jadi kalau kita gunain trend plus follow normalnya ini 19,8% dari seluruh total ya. Ini untuk tes itu ada 40, jadi 60% benar-benar dari total data untuk testing yang di training. Ini dataset terpisah ya, sebelumnya saya ingatkan lagi kalau ini terpisah datasetnya, bukan dari satu dataset, sumber dataset yang sama. Ini kira-kira segini lah kalau, tapi ini kalau waktu 3 fungsi total ya, nggak dipakai untuk training testing, training validation juga, cuman untuk testing murni testing. Jadi kira-kira gambarnya lebih banyak normal, kemudian perkecil apalagi ya. Ya setelah ini submit jurnal saya ada revisi untuk ini, kira-kira tuh saya Oktober itu submit jurnal 31 Oktober, akhir Oktober mau ke November. Itulah, kemudian kontak untuk masalah ini ada revisi, saya tambahkan. Aslinya kalau kalian tanya kepanjangan ya aslinya ya ada yang belum saya tambahin dari berdasarkan dari reviewer pihak publisher, itu ada yang tidak saya tambahkan karena seperti apa ya, yang mencoba Greywolf tapi iterasinya tuh 30 sampai 50 dicoba, itu optimal nggak di situ. Nah itu perangkat saya nggak kuat out of memory
Kalau mungkin saya buat tambah pertimbangan lah, meningkatkan kualitas jurnal. Kemudian jurnal saya juga ini masih banyak kurang karena ini ya kan jurnalnya bahasa Inggris, tiga gambarnya bahasa Indo, masih kurang ya. Ini karena saya kurang teliti ya buat ngecek ini ya. Jadi kalau ada kekurangan di jurnal saya mohon maaf ya. Ya kemudian buat kesimpulannya, ini ada ruang buat peningkatan lah. Jadi kalau yang Yulo yang sudah bagus itu ditingkatin juga masih bisa, walaupun sebenarnya tuh Yulo V8 stabil gitu, tapi kan nggak mau ditingkatin lagi, mau lebih wah. Jadi ya menggunakan hyperparameter tuning untuk meningkatkan, atau kalian mungkin mau nyoba model lain seperti Yulo V11 atau model lainnya lah selain Yulo. Nah di sini tidak ada konflik ya waktu menulis antara ini dan result object. Ini juga result objectnya itu datasetnya publik. Nah di sini saya berterima kepada mesinan Paramita karena ada dibimbing juga. Kemudian ini kepada penyedia dataset tadi dari dua kontributor itu. Kemudian juga kepada keluarga saya yang membiayai buat terbit jurnal, kan juga ada biaya kuliah juga. Ya kira-kira begitu ya kisah saya atau penjelasan eksperimen saya lah waktu di mengikuti program TS sebagai research assistant atau asisten research di bidang kesehatan AI, bidang kesehatan. Nah untuk kalian kalau misalnya mau lanjutkan perguruan tinggi mungkin bisa pertimbangkan ke Udinus ya. Di Udinus kan tadi juga ada ini MBKM ya, studi independen bersertifikat. ITSS itu programnya termasuk ya bisa konversi lah. Ya homepage-nya ini ya, kalian bisa lihat di sini 100 publikasi, 100 lebih peserta, profil. Ini profil yang tadi sudah saya lihatkan, newsnya, application-nya apa aja nih ya. Next publication apa, and image ini encryption based Fibonacci. Kalau kalian mau nggak di bidang teknologi, kalian bisa gabung di Udinus atau wirausahawan ya, karena setahu saya Udinus nggak di jelasnya itu wirausahawan dalam bidang teknologi gitu ya. Segitulah ya. Nah sekarang kita coba di demonya ya untuk penutup. Nah di penutup ini kita cari dulu ya, kalau nggak ada nanti pakai gambar yang saya simpan. Viral melantik hicar, viral pneumonia image. Kita cari ini kayak nah kita coba ya, ini apa ya, ini viral pneumonia background, ini berarti viral pneumonia ya kan. Save image, kita coba aja dulu ya. Save image, di download, testing. Arrival. Coba lah ya, coba. Bisa nggak ya? Seingat saya tuh image CPG sih. Kita coba ya. Ini CPG, CPN ini. Nggak nampak lah. Nyebutnya di mana ya tadi? Tadi nyimpen di mana ya? Coba cari. Ini ada Afifa. Coba kita ganti ya. View, ganti extensionnya. CPG sense ya. Ya gitulah ya. Download. Nah ini testing nih ya, gambarnya seperti ini, mulai analisis. Nah ini viral pneumonia 0,5 dideteksi. Ini konsistennya, percayanya, kira-kira keyakinannya seginilah. Tapi ini saya ingatkan lagi ke model AI ini untuk di bidang teknologi yang membantu. Jadi untuk memastikan ini benar-benar pneumonia, viral pneumonia atau penyakit lainnya, saran saya tetap konsultasi ke dokter, ke ahlinya lah ya hasilnya ya.
Kalian kalau mau nyoba saya persilahkan kunjungi ininya, atau portofolio saya kalian kunjungi kemudian cobain AI nya, atau kalian mau Duolingo strik bareng. Ya segitu saja dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf ya, apabila salah kata atau kekurangan atau kurang sopan atau ya kekurangan lainnya lah ya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.